Selanjutnya, kami panggilkan nomor tampil 10 dari Gereja Santo Aloysius Gonzaga, Paroki Cijantung. Kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Dewa Juru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Masya Enjirati dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Hari ini saya akan bertutur kitab suci, diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 30. Menyeberangi laut Tiberia. Ketika bangsa Mesir mengetahui bahwa bangsa Israel telah lari dari perbudakan mereka, hati Firaun beserta pegawai-pegawai dari bangsa itu tiba-tiba berubah, sehingga mereka berkata, "Apakah yang dapat berbuat ini dengan membiarkan bangsa Israel itu pergi dari perbudakan kita?" Mereka langsung menyiapkan segala kereta. Bangsa Mesir membawa 600 kereta terpilih, masing-masing siap dengan perwiranya. Tunggu. Kenapa hati Firaun beserta pegawai-pegawai dari bangsa itu berubah? Itu karena ulah Allah mengeraskan hati Firaun beserta pegawai-pegawai dari bangsa Mesir, sehingga mereka menyusul bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel lari meninggalkan tanah Mesir, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bangsa Mesir, pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda langsung mengejar dan menyusul bangsa Israel. Pada waktu mereka berkemah di dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon, di tepi laut Tiberia. Bangsa Israel akhirnya sadar akan kehadiran mereka. Mereka langsung ketakutan, sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, "Apakah ada pengguna di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang dapat berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami bilang kepadamu, janganlah mengganggu kami? Sebab sungguhnya lebih baik kami bekerja untuk orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Lalu, bagaimana tanggapan Musa hal itu? Musa menjawab, "Janganlah takut, tetaplah berdiri tegak, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat, dan terhadap engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas laut, lalu belahlah airnya, sehingga bangsa Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Maka aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul bangsa Israel, sehingga mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan dengan menunjukkan kemuliaanku." Kemudian bergeraklah
mengangkat tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempat semula. Dan selama semalaman itu, Tuhan meluapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi dataran yang kering. Maka terbelahlah laut Tiberia itu. Demikianlah bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Bangsa Mesir, pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda masih mengejar dan menyusul bangsa Israel hingga ke tengah-tengah laut. Dan pada pujangga pagi, Tuhan di dalam tiang awan tersebut memperhatikan mereka. Lalu dikacaukannya mereka. Bagaimana caranya? Ia membuat roda mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang-orang Mesir itu berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang melawan bangsa Mesir." Setelah itu, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, sehingga air laut berbalik, meliputi bangsa Mesir, pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Musa langsung mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempat semula, sedang orang-orang Mesir berjalan menuju ke tengah air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan bangsa Mesir ke tengah-tengah laut. Segala air itu berbalik, menutupi bangsa Mesir, pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Satu pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan bangsa Israel juga melihat mayat bangsa Mesir terhantar di pantai laut. Dan oleh tujuan itu juga, bangsa Israel akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Jangan lupa, mereka juga percaya kepada Musa, hamba-Nya itu. Demikianlah